Program Makan Bergizi Gratis atau yang biasa disebut dengan MBG yang digagas oleh pemerintah pada dasarnya memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia dan membangun sumber daya manusia yang lebih sehat di masa depan. Program ini sering dikaitkan dengan pemerintahan Prabowo Subianto sebagai salah satu agenda besar pembangunan sosial. Namun, jika dilihat dari kacamata makroekonomi, ada beberapa sisi gelap yang jarang dibahas secara terbuka oleh kebanyakan ahli ekonom. Pertama adalah tekanan besar terhadap anggaran negara. Program ini diperkirakan membutuhkan ratusan triliun rupiah setiap tahun jika diterapkan secara nasional kepada puluhan juta siswa. Dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, tambahan beban sebesar ini berpotensi memaksa pemerintah melakukan dua pilihan sulit. Opsi pertama adalah meningkatkan utang negara, atau opsi kedua yaitu memangkas anggaran sektor lain seperti infrastruktur, riset, pendidikan, dan subsidi tertentu. Dalam jangka panjang hal ini dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk menghadapi krisis ekonomi. Kedua adalah distorsi terhadap prioritas pembangunan. Dalam ekonomi makro, kebijakan publik harus mempertimbangkan efek jangka panjang terhadap produktivitas nasional. Jika anggaran yang sangat besar difokuskan pada konsumsi jangka pendek seperti makanan harian MBG seperti ini, terdapat resiko bahwa investasi strategis, misalnya pada pendidikan berkualitas, teknologi, dan industrialisasi menjadi tertunda. Padahal sektor-sektor tersebut sering dianggap sebagai mesin utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketiga adalah potensi ketergantungan struktural. Ketika negara menyediakan makanan secara gratis secara luas, sebagian masyarakat bisa menjadi terlalu bergantung pada bantuan negara. Dalam jangka panjang, kebijakan sosial yang terlalu dominan tanpa diimbangi peningkatan pendapatan dalam keluarga dapat menciptakan budaya ketergantungan dan melemahkan insentif ekonomi untuk meningkatkan produktivitas rumah tangga. Dan yang keempat adalah resiko inflasi di sektor pangan. Jika pemerintah membeli bahan makanan dalam jumlah yang sangat besar untuk program nasional, permintaan terhadap komoditas seperti beras, telur, dan ayam bisa meningkat sangat tajam. Dalam teori makroekonomi, lonjakan permintaan ini berpotensi mendorong kenaikan harga di pasar, yang justru dapat membebani masyarakat umum, terutama dalam kelompok berpenghasilan rendah yang tidak semuanya menjadi penerima manfaat langsung.